Patrick Kluivert jadi sorotan atas kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi 2-3. Game plan tidak berjalan baik, lambat berikan respon saat tertinggal. Indonesia versus Arab Saudi tuntas 2-3 pada matchday pertama grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 9 Oktober dini hari WIB di Jeddah. Kevin Dix bawa skuad Garuda unggul duluan lewat gol penalti, The Green Falcons langsung comeback. 3 gol dicetak Wahab Saleh, dan Brice Feras Albrikan salah satunya dari titik penalti. Dix memperkecil ketertinggalan lagi lewat penalti. Pengamat sepak bola, Muhammad Kusnaini menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Game plan dengan memasang Mark Locke di lini tengah, terbukti blunder. Game plan yang dibuat pelatih juga sesuai prediksi banyak orang. Kluivert memainkan formasi 4-2-3-1 dengan memasang double pivot Joey Pelupesi Mark Locke. Tujuannya untuk meredam agresivitas lawan, ucap bungkus. Sayangnya, game plan ini tidak bisa dieksekusi dengan baik. Duet gelandang bertahan kita terlalu sering kalah dalam duel dan tidak cukup padu, cetus pria yang biasa disapa bungkus tersebut. Akibatnya Arab Saudi leluasa mengontrol lapangan tengah dan mendominasi permainan, khususnya di babak pertama. Lemahnya lini tengah membuat keseimbangan permainan jadi timpang, tegasnya. Bungkus melanjutkan, Patrick Kluivert turut tidak cepat memberikan respons ketika timnas Indonesia dalam situasi tertinggal 1-2 di babak pertama. Permainannya masih monoton, tiada kreativitas untuk mengejar ketertinggalan. Kluivert sepertinya kurang cepat merespons situasi di lapangan. Terlihat dari monoton dan minimnya kreativitas permainan saat kita mencoba bermain lebih keluar setelah ketinggalan 1-2, ungkapnya. Pelatih, menurut saya, juga agak terlambat melakukan pergantian pemain. Sehingga kita akhirnya kebobolan lagi di awal babak kedua. Setelah masuknya Ola Romeni dan Tom Haye barulah keseimbangan permainan lebih terbentuk. Kendali lapangan tengah mulai bisa direbut dan serangan-serangan jadi lebih terarah. Sayang, tidak cukup waktu untuk mengejar gol tambahan dan membalikan keadaan. Apalagi beberapa peluang kita juga gagal menjadi gol, tutupnya. Timnas Indonesia selanjutnya akan hadapi laga terakhir di ronde keempat hadapi Irak pada Minggu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Media sepak bola Belanda, Voetbal Primeur, ikut memberitakan kiprah timnas Indonesia yang sedang tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi pada laga pertama grup B di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis, 9 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam tulisan media tersebut, 2 gol yang dicetak Kevin Dix masih belum cukup. Kekalahan yang membuat peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan bisa sirna. Indonesia menderita kekalahan dari Arab Saudi. Tim asuhan Patrick Kluivert memainkan pertandingan pertama tuan rumah di turnamen mini kualifikasi Piala Dunia dan nyaris menyamakan kedudukan, tetapi kalah 2-3. Oleh karena itu, lolos langsung ke putaran final akan menjadi prospek yang sulit bagi Indonesia, tulis Voetbal Primeur. Patrick Kluivert memilih Martin Paes, Dean James, Kevin Dix, dan Miliano Jonathans, di antara pemain lainnya, untuk menjadi starter melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia memulai pertandingan melawan Arab Saudi dengan kuat. Buktinya langsung mendapat hadiah penalti setelah pemain Arab Saudi melakukan handsball ketika berupaya menghalau bola hasil tendangan bebas Dean James. Dix tampil gemilang dan menjaga ketenangannya, 1-0. Namun, 5 menit kemudian, skor kembali imbang. Kali ini, Kevin Dix kehilangan bola, dan Arab Saudi dengan cepat bangkit dan mencetak gol melalui Saleh Abol Syamat. Menit-menit berikutnya, Arab Saudi mendominasi. Gol kedua sempat luput dari Indonesia, sebagian berkat tendangan yang membentur mistar gawang dan penyelamatan gemilang Paes. Namun, situasi berubah di menit ke-36 ketika Yakob Sayuri melakukan pelanggaran dengan menarik Firas Alburaikan di kotak terlarang. Penalti pun diberikan dan Alburaikan sendiri yang sukses menjadi algojonya. Skor 1-2 pada babak pertama.
Selepas jeda, Arab Saudi terus mendominasi, dan setelah 1 jam pertandingan, skor berubah menjadi 1-3. Setelah Paes kesulitan menahan tembakan jarak jauh, Al Buraikan mencetak gol keduanya memanfaatkan bola muntah. Pada menit-menit akhir, timnas Indonesia tiba-tiba mendapatkan momentum setelah Ula Romeni masuk. Sang striker juga mendapatkan penalti pada akhir pertandingan, Kevin Dix untuk mencetak gol keduanya dari titik putih. Namun, Indonesia tidak mampu mencetak gol lagi setelah itu. Skor tetap 2-3 di jeda yang panas. Arab Saudi kehilangan satu pemainnya yaitu Mohamed Kano menerima kartu merah pada injury time babak kedua. Ia membuang-buang waktu disusul melakukan protes ke wasit. Dengan kekalahan ini, peluang lolos langsung ke Piala Dunia tiba-tiba sirna bagi Kluivert dan pasukannya. Pada Sabtu, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan mereka dari Irak dan setidaknya mempertahankan tempat di putaran final Piala Dunia, tulis ulasan Voetbal Premier. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia menjadi juru kunci grup B dengan 0 poin dari 1 partai. Sementara itu, Arab Saudi memuncaki klasemen sementara lewat 3 poin. Timnas Irak menempati posisi kedua dengan nilai 0 karena baru akan memulai perjalanannya di grup B dengan menghadapi timnas Indonesia di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Minggu, 12 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Mau tidak mau, timnas Indonesia harus menang atas Irak demi menjaga kesempatan melaju ke Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans dan kawan-kawan harus mengalahkan Irak dengan minimal marin 2 hingga 3 gol supaya selisih gol menjadi plus. Regulasi pemeringkatan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memakai selisih gol jika terjadi 2 peserta atau lebih memiliki nilai yang sama. Harapan semua masyarakat Indonesia adalah ingin tim nasional Indonesia mencetak sejarah kembali untuk main di ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara Amerika Utara, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.